Halo pemirsa, selamat datang kembali ke channel saya. Beberapa hari ini, suhu politik di Indonesia mulai bergoyang lagi. Pada tanggal 13 Agustus kemarin, terjadi kesepakatan politik antar partai, yaitu PEN. Golkar yang bergabung dengan PKB dan Gerindra. Mereka menyatakan dukungannya kepada Capres Prabowo Subianto. Hal ini menyebabkan banyak pengamat politik dan penggiat media sosial mengeluarkan pendapatnya, antara lain Denny Siregar, Yunarto Wijaya, dan yang lain-lainnya. Mandat dari rakyat, kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat, kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini. Yang menjadi masalah bagi pengamat adalah perkataan Prabowo yang menyatakan kata-kata berkuasa. Walaupun dalam hal ini jelas-jelas Prabowo berkata memohon izin dari rakyat. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan dukungan di Museum Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus 2023. Dengan begitu sudah 4 partai yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Prabowo memastikan partainya bersama mitra koalisi akan membawa dan meneruskan cita-cita bangsa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Tujuannya membuat rakyat adil dan makmur. Capres dari PDIP Ganjar Pranowo melihat situasi politik saat ini masih sangat dinamis. Gubernur Jawa Tengah ini merespon santai deklarasi Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo Subianto. Oh iya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya, dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik, dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara. Sementara itu Yunarto Wijaya, pemilik lembaga survei Carta Politika, berpendapat sebagai berikut. Ya, koalisi yang semakin gemuk itu problemnya adalah pengambilan keputusan yang lebih sulit untuk dilakukan karena jumlah pihak yang terlibat lebih banyak. Bahkan seringkali koalisi gemuk ini malah menjadi beban ya ketika sudah menjadi penguasa tanda kutip, karena potensi konflik di antara partai pendukungnya lebih mungkin terjadi. Sama seperti pertanyaan mengenai cawapres. Kalau tadi saya dengar statement dari Kang Saiful Huda, ada yang perlu di-highlight tuh. Tanggapan PKB yang terjadi tadi itu baru perjanjian pra-koalisi. Berarti belum di sebuah koalisi. Karena memang belum ada poin-poin kesepakatan yang disepakati di antara partai-partai. Saya ingin teruskan dulu ya, Cynthia. Jadi kalau kita lihat ini akan langsung ada masalah. Misalnya, tadi statement dari Mas Viva mengatakan calon wakil presiden diserahkan kepada capres saja, tanda kutip. Sementara kalau mengutip dari Kang Saiful, Piagam Sentul jelas mengatakan posisi cawapres ditentukan oleh Gus Imin, untuk Pak Prabowo dengan Gus Imin. Artinya Piagam Sentul harus diamandemen dulu tuh.
kalau kemudian ingin berlanjut kan, ini sebuah koalisi yang terjadi. Itu yang menurut saya menyebabkan ini belum bisa memang disebut sebagai koalisi, karena janur kuning atau resminya sebuah koalisi itu adalah ketika mereka bersepakat bukan nama capres, tapi nama capres dan nama cawapres. Nah, pertanyaan Cynthia yang tadi juga menjadi menarik. Memang ada pertanyaan besar ketika kemudian Golkar dan PAN tanda kutip ya seakan-akan tiba-tiba mendukung Pak Prabowo, padahal Golkar sudah punya keputusan 4 tahun lalu Munas memutuskan Mas Erlangga menjadi capres, dan setahu saya sampai sekarang belum pernah ada Munas yang mencabut keputusan tersebut. Yang saya tahu juga PAN, karena kebetulan saya diundang di acara Rakornas di Semarang, itu yang keluar adalah nama Ganjar dan Erick Thohir, dan sampai sekarang setahu saya pasca Rakornas di Semarang belum pernah juga ada sebuah forum yang kemudian mencabut misalnya keputusan tersebut atau mengantarkan kepada keputusan kepada Pak Prabowo. Ini yang menjadi menarik. Apakah betul ini keputusan dari Zulkifli Hasan dan Erlangga, atau ada pihak-pihak yang kemudian mendorong supaya pertemuan hari ini terjadi?